Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya Rangga. Ini mahir saya 013 dan ingin membuat video resume praktikum Surhid. Sebenarnya tuh udah bikin 2 kali ya, tapi kagak tahu kenapa suara gua kagak kerikot dah. Buset. Nah, jadi minggu kemarin tuh bahas tentang drone. Jadi di sini tuh kita pakai drone-nya itu DJI Phantom V Pro, DJI Phantom 4 Pro V2.0 itu. Nah, lanjut. Di sini aku bakal jelasin dulu apa itu drone. Jadi se- drone itu pesawat udara tanpa awak yang beroperasi secara nirkabel atau melalui remote control atau kendali pilot yang dari jauh kayak gitu. Jadi eh, drone yang kita gunakan itu ada di GE Phantom 4 Pro V2, di mana tipe sistemnya ini menggunakan quadcopter yang terdiri dari 4 baling-baling dan biasanya digunakan untuk kelas operasional, yaitu di bagian industrial maupun kebutuhan survei. Nah, spesialisasinya itu untuk area fotografi dan pemetaan presisi tingkat tinggi. Nah, si drone-nya ini, GA control-nya ini terdiri dari beberapa bagian. Ada baling-baling, terus motor penggerak, 4, sensor obstacle, itu ada kanan kiri depan belakang, kanan kiri depan belakang. Terus ada intelligent flight battery di bagian belakang, terus ada gimbal dan kamera, terus ada remote control. Terus sebenarnya itu masih ada satu lagi baterai. Jadi aku bakal jelasin satu-satu fungsinya. Baling-baling dia itu fungsinya ya kayak tau lah buat terbang gitu. Baling-balingnya sendiri ini ada 4, di mana dia itu ada 2 jenis yang ada warna hitam sama warna abu. Nah, nanti buat masangnya itu dia itu bakal dipasang di bagian motornya, di atas motor penggeraknya. Terus dia itu kita harus melihat tandanya dia itu warna abu atau warna hitam, jadi sesuaiin aja kayak gitu. Terus untuk masanya itu tinggal di push and release. Ada motor penggerak, fungsinya itu untuk mengoperasikan atau menggerakkan si baling-baling itu sendiri. Terus ada remote control. Remote control ini fungsinya untuk mengendalikan drone dari jauh, di mana remote controlnya sudah dilengkapi dengan layar bawaan dari si eh, seri ini, di mana layarnya ini tuh kita bisa melihat kayak lokasinya, terus kita bisa lihat areanya yang tertangkap dari kameranya. Terus kita juga bisa lihat ketinggian, terus jaraknya, terus koneksi internet itu gimana kayak gitu. Terus kita juga bisa melihat eh, lajur yang kita buat untuk survei nantinya. Jadi sebelum kita survei kita buat lajurnya, habis itu kita impor ke dalam layarnya itu. Jadi pas survei itu kita tinggal ngikutin si lajurnya itu sendiri kayak gitu. Nah, terus di remote control ini dia itu ada joystick kiri dan joystick kanan, di mana joystick kiri itu fungsinya untuk menggerakkan drone naik, turun, dan muter. Nah, jadi dia itu sistem gerak itu vertikal. Kalau joystick kanan dia itu untuk maju mundur sama kanan kiri kayak gitu. Nah, selanjutnya remote control ini juga ada di bagian kiri kiri depan. Dia itu ada kayak buat nurunin sama naikin si kamera kayak gitu. Nah, terus ada gimbal dan kameranya itu, gimbalnya itu untuk menstabilkan si kamera. Jadi apabila angin rada kencang atau drone posisi berputar, kameranya itu tetap stabil, dia nggak ikut gerak kayak gitu. Kameranya udah bagus, sudah jernih, terus dia bisa foto juga. Nah, satunya itu ada sensor obstacle yang itu dia itu buat mendeteksi apabila dia ada obstacle atau hambatan di depannya atau di area drone. Jadi misalnya nih, kita terbang nih, terus ada pohon depan kita, tahu nih ya, itu bakal kayak ada bunyi tit 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 bagian remote-nya. Terus kita itu harus ngejauhin itu. Jadi kayak penanda gitu. Kalau misal di area itu ada barang-barang atau benda-benda yang mungkin tidak aman bagi si drone kayak gitu.
Nah, untuk selanjutnya, flight controller atau sistem otaknya itu dia menggunakan GPS. Nah, terus GPS-nya ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan RTK atau GNSS yang kemarin kita gunakan. Selanjutnya nanti hasilnya itu bisa kita bandingin atau bisa kita kombinasikan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada empat motor yang tadi udah aku jelasin itu untuk fungsinya untuk perintah gerak. Terus ada pil, roll, pitch, yaw, dan throttle. Selanjutnya untuk data keseimbangan dan orientasi dia itu menggunakan IMU atau Inertial Measurement Unit. Nah, di mana untuk transmisi liquid dia itu pakai yang HD real time. Jadi dia itu dapat apa ya kayak mentransmisikan live-nya itu secara real time kayak gitu. Oh iya Van, tadi aku lupa jelasin buat baterai. Baterai itu dia ada satu terus cuman boros. Jadi cuman bisa 15 sampai 20 menit gitu doang. Nah, selanjutnya itu untuk cara pemasangannya atau cara instalasinya itu baling-baling dipasang dulu, cocokkan warna penandanya, habis itu kunci dengan sistem push and release. Habis itu pasang baterai, masukkan intelligent flag baterai ke kompartemen belakang hingga terdengar bunyi klik. Habis itu remote controlnya itu di setting nih, udah sesuai belum? Dia udah, kalau dia udah normal semua, dia bakal nampilin kayak apa namanya indikator ready to fly gitu. Jadi dia itu siap untuk diterbangkan. Kalau belum berarti ada misalnya error nih, perlu dikalibrasikan lebih dahulu. Kalibrasinya itu tinggal diputar pelan, putar lagi, goyangin, gini gitu. Nah, terus pemeriksaan sensor itu kita lepasin pelindung gimbal sama kamera secara perlahan, terus pastikan semua sensornya ini terhindar atau jauh dari obstacle. Jadi untuk area itu luas gitu baru udah diterbangin. Nah, fungsi drone-nya ini sendiri dia itu kita ada pemetaan garis pantai. Biasanya itu dikombinasikan sama RTK. Jadi untuk menghasilkan ortofoto resolusi tinggi untuk memantau abrasi serta perubahan tata guna lahan maupun perubahan garis pantai kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada inventarisasi ekosistem itu untuk memetakan persebaran hutan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang di perairan jernih yang dangkal. Selanjutnya itu untuk monitoring infrastruktur di mana drone ini bisa digunakan untuk inspeksi struktural presisi untuk melabuhan dermaga dan bangunan pelindung pantai yang sulit dijangkau manusia. Jadi drone ini banyak sekali manfaatnya kayak gitu. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.